Hai, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Alkitab dan memerhatikan perkataan yang tertulis di situ. Kali ini kita akan membaca Yesaya pasal 48 ayat 4. Kiranya Roh Kudus melayakan kita dan mengaruniakan hikmatnya. Ayo kita baca. Di situ tertulis, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Sekali lagi, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Allah, ditujukan untuk umatnya Israel melalui Nabi Yesaya. Menarik bahwa pada kalimat ini ada 3 ungkapan yang diucapkan Tuhan bersamaan dalam satu kalimat, yakni pertama tegar tengkuk, kedua keras kepala, ketiga kepala batu. Kalau kita lihat ini, pikir kita ya sama saja. Tegar tengkuk, keras kepala ya kepala batu. Akan tetapi kalau ungkapan-ungkapan ini diucapkan atau ditulis secara terpisah, itu berarti masing-masing ungkapan ini memiliki artinya sendiri. Mari kita lihat. Pertama, tegar tengkuk. Tegar tengkuk oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dari kalimat Ibrani yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, yakni wegit, barsel, arbekah. Wegit itu dari kata dasar git, artinya otot atau urat daging. Barsel itu artinya besi, dan arbekah kata dasarnya oref, artinya leher, punggung leher. Dalam bahasa Indonesia disebut tengkuk. Jadi secara harfiah kalimat ini berbunyi urat punggung lehermu besi atau otot lehermu itu besi. Itu diucapkan Tuhan Allah menunjuk kepada umatnya Israel. Mari kita membayangkan manusia yang lehernya berurat besi. Bagaimana kalau orang lehernya itu ototnya besi? Dia tidak bisa menengadah ke atas, tidak bisa menunduk ke bawah, tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri karena ini leher besi. Dan itulah yang disebut dengan tegar tengkuk, bahwa umat Israel itu tidak memandang kepada Tuhan, tidak melihat kepada Tuhan, tidak mau tunduk atau taat, bahkan tidak peduli kiri kanan, tidak mendengar suara nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan firman-Nya, bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Umat Israel sudah menerima begitu banyak perbuatan baik dari Tuhan, tetapi mereka kerap bukannya menyenangkan hati Tuhan, sebaliknya mengecewakan hati Tuhan. Sampai-sampai Musa berkata dalam Ulangan 31 ayat 27, aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Sampai begitunya Musa katakan. Musa mengenal karakter umat Israel. Ia hidup bersama dengan mereka. Masih ada orang yang menasihati saja sudah begitu, apalagi jika tidak ada. Masih ada orang yang menyampaikan firman Tuhan saja tetap begitu, apalagi tidak ada. Tegar tengkuk, kata Tuhan, itu dimiliki umatnya. Lalu bagaimana dengan keras kepala? Keras kepala menggunakan kata Ibrani kaseh, artinya keras, berat, yang dalam konteks ini diartikan sebagai keras kepala. Dan kata ini memiliki kandungan makna bahwa keras kepala ini adalah cerminan dari kekerasan hati. Karena kata kasih ini jika diterapkan pada kata sifat itu mengacu kepada hati yang keras. Mari kita membaca Keluaran 7 ayat 3, mengingatkan kita akan Firaun. Kata Tuhan di situ, aku akan mengeraskan Firaun. Mengeraskan di situ menggunakan kasih kata dasarnya. Hatinya dikeraskan sehingga Firaun bersikukuh tidak melepaskan umat Israel keluar dari Mesir. Keras kepala yang mau digambarkan di sini adalah keras kepala yang bersumber dari hati yang keras, sehingga menimbulkan sikap yang kekeh pada sesuatu hal yang dianggapnya itulah yang baik menurut pandangannya. Yang menarik bahwa kata ini juga terkait dengan keakuan hati. Mari kita lihat tertulis dalam Daniel 5 ayat 20. Di situ Daniel menyampaikan pengertian dari penglihatan yang dilihat Raja Belsyazar. Daniel berkata, ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya.
Keras kepala ini didahului tinggi hati, dan keras kepala ini membuat ia berlaku terlalu angkuh. Dengan adanya kata keras kepala ini bersamaan dengan tegar tengkuk, mau mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari hati yang keras. Hati yang keras itu ada dalam kelompok keangkuhan hati. Lalu bagaimana dengan kepala batu? Kepala batu itu dari Nehusa Umisaka. Nehusa itu perunggu. Ya, ada emas, perak, perunggu. Lalu Umisaka itu dari kata dasarnya matsak atau alis kening dahi. Dahi perunggu harfiahnya. Dahinya itu perunggu. Perunggu itu sesungguhnya lebih keras dari batu. Tetapi dalam konteks ungkapan-ungkapan yang digunakan di tengah masyarakat, ini dapat dipahami dengan kata kepala batu. Coba kita bayangkan bagaimana orang dahinya perunggu. Ditumbuk di tembok pun tidak hancur, tidak retak. Itulah kepala batu. Umat Israel, kata Tuhan, itu kepala batu. Sudah mengalami banyak pukulan oleh berbagai peristiwa, oleh berbagai fakta-fakta yang terjadi. Tetapi tidak kapok-kapok, tidak tobat, tidak insaf. Umat Israel, kata Tuhan, dahinya perunggu, tidak retak-retak, tidak kapok-kapok, tidak tobat-tobat, tidak insaf-insaf. Mungkin menunggu hancur dulu, menunggu retak dulu baru. Itulah kepala batu. Sampai-sampai Tuhan Allah mengatakan kepada Yehezkel, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu. Coba bayangkan, Yehezkel perlu dikuatkan oleh Tuhan untuk melawan mereka yang berkepala batu, karena orang-orang yang berkepala batu itu bisa membuat orang hilang semangat mau ngurusin. Sehingga Tuhan juga katakan, membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Perlu semangat yang membaja untuk melawan dahi yang perunggu. Orang seringkali merasa lelah hati ngurusin orang kepala batu, tapi Allah tidak menyerah. Ia meneguhkan hati Yehezkel, meneguhkan hati nabi-nabinya, hamba-hambanya, agar jangan sampai kepala batu itu justru membawa mereka kepada kebinasaan. Itulah kepala batu, dahi perunggu. Namun puji Tuhan, dalam kalimat ini menggunakan bentuk past tense. Artinya semua ini bisa menjadi dulu. Ini bisa diubah. Dulu kita tegar tengkuk, sekarang tidak. Dulu kita keras kepala, sekarang tidak. Dulu kita kepala batu, sekarang tidak. Puji Tuhan, itu bisa diubah. Demikian Yesaya pasal 48 ayat 4, menjadi pribadi yang tidak tegar tengkuk, tidak keras kepala, tidak kepala batu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam.